Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Optimisasi memiliki peran sentral dalam membangun model prediktif, khususnya dalam konteks machine learning. Seperti neural network, proses pembelajaran model tidak lepas dari upaya mencari parameter terbaik melalui algoritma optimisasi yang efisien dan sesuai dengan karakteristik data. Mari kita bahas selengkapnya melalui penelitian yang berjudul Perbandingan Metode Optimisasi Adam dengan Nelderimet Simplex dalam klasifikasi kemiskinan di Indonesia menggunakan neural network. Dan kami dari kelompok 3 Optimisasi Statistika dengan dosen pembimbing adalah Ibu Akbariski Estat MSI. Latar belakang, optimalisasi statistika merupakan proses pencarian jalan parameter yang meminimalkan atau memaksimalkan fungsi objektif untuk memperoleh solusi terbaik dalam suatu model. Metode neural network menemukan optimisasi. Optimisasi terbagi menjadi dua, yaitu gradient based dengan berulang dan derivative free tanpa turunan. Metode derivative free yang akan kami gunakan adalah derivative simplex dengan kelebihan minimalisir fungsi loss dan tidak bergantung pada back propagation. Kemiskinan masih menjadi hal krusial di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian kami bertujuan untuk membandingkan performa dua metode optimisasi, yaitu ADAM dan Dynamic Simplex, dalam mengklasifikasikan kemiskinan setiap kabupaten atau kota di Indonesia menggunakan neural network. Next, neural network bekerja seperti otak manusia. Di dalamnya terdapat tiga layer: input layer, hidden layer, dan output layer. Di setiap layer terdapat neuron. Hubungan antar neuron dipresentasikan oleh bobot. Pada hidden layer, neuron diaktifkan oleh suatu fungsi tertentu yang dikomunikasikan dengan bias. Neural network bekerja dengan cara menerima data input berdimensikan, melewati hidden layer dengan fungsi aktivasi tertentu seperti ReLU, dan kemudian menghasilkan kalkulator probabilitas melalui fungsi aktivasi sigmoid. Hasil output akan dievaluasi menggunakan fungsi loss untuk melihat penyimpanan hasil prediksi dengan nilai aktual, yang dikenal dengan prosedur inference learning. Metode optimisasi akan digunakan di model network dengan cara mencari kombinasi parameter bobot dan bias yang paling efektif yang memiliki nilai fungsi loss rendah. Selanjutnya, Adaptive Moment Estimation atau ADAM, yaitu algoritma berbasis gradien untuk pelatihan jaringan data berskala besar dan bersifat non-stasioner. Di sini, ADAM menggabungkan keuntungan pendekatan momentum yang mempertahankan arah gradien untuk mempercepat konvergensi dengan RMS prop yang menyesuaikan laju pembelajaran berdasarkan rata-rata kuadrat gradien. Algoritma dari ADAM itu sendiri terdiri dari menghitung momen pertama, menghitung momen kedua, mengoreksi bias, dan memperbarui parameter. Algoritma ini berfungsi berdasarkan backpropagation dan menghitung gradien fungsi loss terhadap bobot jaringan dengan aturan rantai dan memiliki keunggulan jaringan yang dilatih dapat mengenali pola dan menerapkannya pada data baru. Selanjutnya masuk ke Neodermid Simplex. Sebelumnya kita menggunakan metode simplex yang terbatas pada fungsi objektif dan kendala yang harus linear. Maka dari itu kami menggunakan metode alternatif yaitu Neodermid Simplex yang mengoptimalkan fungsi nonlinear tanpa informasi gradien di ruang berdimensi rendah. Algoritmanya menggunakan iterasi refleksi, ekspansi, kontraksi, dan reduksi. Neodermid Simplex memiliki tujuan pengoptimalan bobot dan bias berdasarkan hasil forward pass tanpa backpropagation. Neodermid Simplex efektif digunakan untuk memecahkan masalah yang berdimensi rendah dan fungsi tidak mulus. Sebaliknya, Neodermid Simplex kurang efektif untuk memecahkan masalah yang berdimensi tinggi serta tidak menjamin konvergensi global. Metrik evaluasi. Evaluasi performa model klasifikasi diukur menggunakan metrik AUC atau Area Under the ROC Curve yang merangkum kinerja model di semua ambang klasifikasi. AUC memiliki rentang nilai 0 sampai 1. Semakin tinggi nilai AUC, semakin baik model dalam membedakan suatu kelas. Selain itu, confusion matrix digunakan untuk memberi gambaran prediksi benar dan salah yang bisa kita turunkan jadi metrik seperti akurasi, presisi, spesifisitas, sensitivitas, dan F1 score dengan rumus yang tertera seperti di layar. Data yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik, sebanyak 514 amatan yang mewakili tiap kabupaten atau kota di Indonesia, dengan peubah Y atau target yaitu klasifikasi kemiskinan, peubah X rata-rata lama sekolah, pengeluaran per kapita disesuaikan, IPM, umur harapan hidup, akses sanitasi layak, air minum layak, TPT, TPAK, dan PDRB, dengan satuan seperti yang tertera di layar. Adapun langkah-langkah yang dilakukan pada penelitian ini, pertama yaitu input data, kemudian melakukan eksplorasi data, setelah itu splitting dan normalisasi data, kemudian masuk ke pemodelan. Dilakukan dua pemodelan neural network menggunakan optimisasi Adam dan Nelderimet Simplex. Kemudian evaluasi kedua model pada data uji dan bandingkan untuk mendapat model terbaik. Terakhir buat kesimpulan.
Berdasarkan pelabelan menggunakan rata-rata nasional kemiskinan sebesar 12,27%, diperoleh 302 wilayah dikategorikan tidak miskin dan 202 wilayah dikategorikan miskin, sehingga dengan rasio 5:4 tidak dilakukan penyeimbangan data. Pemeriksaan multikolonialitas menunjukkan bahwa peubah IPM memiliki nilai VIF di atas 10, karena dibentuk oleh 3 peubah lain yang sudah ada dalam model. Sehingga IPM disisihkan dalam model untuk menghindari redundansi dalam analisis. Data kemudian dibagi menjadi data latih dan data uji dengan rasio 80:20 dan distandarisasi menggunakan min-max scalar. Model neural network dibangun menggunakan arsitektur satu hidden layer dengan 64 neuron, dropout layer dengan rate 0,2, dan output layer menggunakan fungsi aktivasi sigmoid. Optimalisasi dilakukan dengan algoritma Adam yang memperbarui bobot dan bias melalui backpropagation. Menggunakan turunan fungsi loss binary cross entropy, proses ini dipengaruhi oleh hyperparameter seperti learning rate, batch size, dan epoch. Melalui validasi silang 5-fold diperoleh kombinasi terbaik dengan batch size 128, learning rate 0,1, dan epoch 100. Model dilatih ulang dengan seluruh data latih dengan hasil AUC sebesar 0,8354 dan diterapkan pada data uji dengan AUC yang ada pada layar, sehingga menunjukkan tidak adanya terjadi overfitting karena selisih yang kecil. Threshold klasifikasi optimal ditentukan menggunakan ROCO dan indeks yaitu 0,5822. Pada pendekatan Neldermith simplex, arsitektur jaringan tetap sama. Namun, optimisasi dilakukan tanpa gradien dan tanpa hyperparameter eksplisit. Bobot diinisialisasi acak dari distribusi normal dengan mu 0 dan sigma kuadrat 0,1. Pencarian parameter dilakukan secara iteratif hingga 30 iterasi untuk setiap jumlah neuron tersembunyi dari 2 hingga 20. Model terbaik pada konfigurasi 2 neuron dengan log loss terendah sebesar 0,6530 hasil dari rata-rata 5 cross validation. AUC menunjukkan tidak terjadi overfitting dan threshold klasifikasi optimal ditetapkan sebesar 0,4023, sehingga nantinya ketika wilayah mendapatkan nilai probabilitas yang lebih tinggi daripada threshold akan diklasifikasikan sebagai wilayah miskin, sedangkan sebaliknya akan diklasifikasikan tidak miskin. Selanjutnya dilakukan perbandingan model dan dapat dilihat bahwa optimisasi Adam hampir unggul di semua metrik evaluasi, baik itu akurasi, presisi, spesifitas, dan F1 score. Adam sendiri mendapat nilai AUC pada data uji sebesar 0,8177, sedangkan Neldermith sebesar 0,7354. Performa Neldermith lebih rendah pada hampir semua metrik jika dibandingkan dengan Adam. Kelemahan ini dikarenakan sifatnya yang tidak menggunakan informasi turunan sehingga tidak memanfaatkan struktur gradien dari fungsi loss. Sebaliknya, metode berbasis turunan seperti Adam memberikan kinerja yang justru lebih stabil dan efisien sehingga lebih layak untuk digunakan. Model terbaik dalam penelitian ini diperoleh dari algoritma neural network dengan metode optimisasi Adam dan menghasilkan nilai ambang prediksi terbaik sebesar 0,5822. Nilai AUC data uji sebesar 0,8177 menjelaskan bahwa model memiliki kemampuan klasifikasi yang baik secara keseluruhan, dengan hasil yang optimal antara true positive rate dan false positive rate. Kesimpulannya, hasil menunjukkan bahwa metode optimisasi Adam memiliki performa yang lebih baik dan unggul secara konsisten di hampir semua metrik evaluasi. Adam lebih efisien dalam menangkap struktur gradien dari fungsi loss dan memperbarui parameter model secara adaptif, sehingga mampu menghindari konvergensi pada minimum lokal dan mempercepat prosesnya. Hasil sebaliknya ditunjukkan oleh Neldermith simplex yang memiliki keterbatasan pada data berdimensi tinggi dan rentan terhadap distorsi simplex selama iterasi. Akibatnya, performa klasifikasi menjadi lebih rendah dan tidak stabil. Untuk saran, diharapkan penelitian selanjutnya dapat menerapkan klasifikasi multikelas dan penggunaan optimisasi dengan algoritma meta-heuristik seperti genetic algorithm dan PSO. Berikut merupakan rujukan atau daftar pustaka yang kami gunakan dalam penelitian kali ini. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga hasil dari perbandingan ini bisa menjadi bekal dan juga pemahaman untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.